mewawancarai Anda mengenai hambatan Anda berorganisasi sambil kuliah. Oh, ya. Atau bisa dikatakan yang Anda rasakan sekarang kuliah sambil berorganisasi. Nah, dari hambatan itu kita akan mendapatkan solusi. Nah, saya akan mempertanyakan, selama Anda kuliah, apa saja hambatan yang mungkin didapatkan atau pernah dirasakan? Mengenai hambatan itu sendiri, mungkin saya bisa membaginya menjadi dua sisi. Yang pertama sisi secara personal atau yang lebih luas. Untuk personal sendiri mungkin karena saya kan tipikal punya orang tua yang agak ini mengengkang lah. Apalagi saya punya ayah itu yang betul-betul namanya manajemen waktu itu betul-betul kayak harus presisi. Jadi itu kendala yang pertama, tentang waktu, tentang juga kebebasan. Yang kedua mungkin adaptasi, karena kan pada saat saya berkuliah saya baru kembali dari Jawa dan saya harus beradaptasi lagi dengan lingkungan di Sulawesi Selatan itu dari awal lah. Itu mungkin kendala sih, dua sisi itu, dari sisi pribadi dan sisi lingkungan. Kalau yang di lingkup kampus gitu, yang mungkin dari perkuliahannya sambil berorganisasi, gimana gitu? Mungkin kalau masalah berkuliah sambil berorganisasi, sebenarnya hambatan itu muncul ketika kita yang tidak bisa untuk mengatur, kita tidak bisa kayak memposisikan. Sebenarnya itu sebenarnya kendala yang dialami umum lah oleh semua orang yang berkuliah. Itu mungkin karena kesalahan mereka dalam manajemen waktu. Mereka tidak bisa memposisikan mana waktu untuk berorganisasi dan mana waktu mereka fokus untuk berkuliah. Jadi kembali kepada sisi manusianya, sebenarnya subjektif. Oh, subjektif ya? Iya. Oh gitu ya. Jadi kalau mengenai pengembangan diri, apa saja hambatan yang pernah Anda rasakan ya, yang selama berkuliah sambil berorganisasi? Mungkin dalam sisi pengembangan diri, saya rasa kalau kita berbicara sisi positif mungkin lebih banyak daripada sisi negatif sebenarnya. Kalau sisi positifnya adalah, menurut saya pribadi, di dalam perkuliahan kan kita learning by teori. Kita belajar teori saja, cukup pada teori, dan pada lembaga atau organisasi kan kita melakukannya secara langsung, praktisi lah. Jadi kayak perkuliahan dan organisasi harusnya selaras sih, karena di perkuliahan kita belajar teori dan implementasi langsungnya pada kelembagaan. Kalau kita berbicara sisi negatifnya adalah mungkin orang yang berkuliah sambil berorganisasi biasanya cenderung akan lebih fokus kepada organisasinya daripada perkuliahannya. Itu lumrah yang terjadi karena kesalahan dari mereka sendiri yang tidak bisa untuk mengatur waktunya. Itulah, kembali ke waktu dan orangnya bagaimana. Berarti yang menjadi hambatan dalam pengembangan diri kuliah sambil berorganisasi itu adalah tetap di manajemen waktu. Iya, manajemen waktunya sih. Ya, baik. Kalau menurut saya sih, memberikan saran ataupun solusi mengenai 3 yang saya ambil dari manajemen waktu sih, yang dimana kita harus buat susunan atau kerangka waktu. Artinya kita harus buat jadwal dulu dari kegiatan-kegiatan kecil maupun ke kegiatan besar. Artinya kita harus buat jadwal yang dimana di sini jadwal kuliah dan di sini jadwal organisasi, yang dimana kuliah itu tidak menghambat, tidak jadi penghambat.